Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melakukan kebaktian keluarga HKBP Seresot Martoba Medan dengan topik Mengulu di Bagasat Toddi Nidebata, Hidup dalam Roh Tuhan. Marilah kita memulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 575 ayat 1, Pujilah Allah Maha Agung. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Roma 8 ayat 8 sampai 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 644 ayat 1, Datanglah ya Roh Penghibur. Datanglah ya Roh Penghibur, memenuhi hatiku, agar hatiku
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa sumber kehidupan kami yang senantiasa menjagai kami, menibakan kami di malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di acara pertangyangan kami. Ya Allah Bapa, perkenankanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertangyangan kita tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika seseorang mengeraskan hatinya, di saat itulah ia akan sulit menerima kebaikan daripada orang lain. Di saat dia sudah tidak menyukai orang lain, di saat itu jugalah dia tidak akan mampu menerima ajaran daripada orang yang tidak disukainya tersebut. Maka demikianlah yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang melihat Yesus mengajar di Bait Allah pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini dilakukan 7 hari lamanya, yaitu perayaan yang mengumpulkan hasil pengirikan dan tempat pemerasan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ini adalah perayaan yang memperingati hari-hari ketika orang Israel berada di dalam padang gurun. Ketika mereka tinggal di dalam kemah-kemah yang mereka buat selama perjalanan itu. Setiap hari di dalam perayaan ini, mereka akan membawa air dari kolam Siloam, yaitu kolam yang mata airnya berasal dari air Gihon di lembah Kidron. Seorang imam disertai dengan prosesi umat dan iringan musik bermazmur. Mereka datang untuk mengisi kendi emas dari air kolam Siloam itu. Dan air itu dibawa kembali dengan cara mengarak-araknya dengan nyanyian mazmur. Salah satu mazmur yang dinyanyikan adalah, "Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air," yang tertulis di dalam Mazmur 114 ayat 7 sampai 8. Lalu imam itu akan menuangkan air itu di atas altar sebagai persembahan kepada Tuhan. Hal ini tentu adalah suatu peringatan tentang Allah yang telah menyediakan air bagi bangsa Israel kala itu, bapa leluhur mereka di padang gurun. Ini juga peringatan sebagai simbol daripada hujan akhir yang akan datang. Kemudian ini adalah peringatan kepada keluarnya air dari gunung batu di Horeb. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perayaan yang mereka lakukan itu menandakan sungguh mereka menyadari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Namun yang terjadi ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Ketidakpercayaan, kebimbangan terlihat dari orang-orang yang mendengar Yesus. Ada yang percaya karena melihat mukjizatnya. Ada yang menentangnya, dianggap dia menyesatkan. Bahkan ada yang tidak menyetujui tindakan Yesus memberikan pengajaran karena dia tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ada yang merasa bahwa Yesus itu telah melanggar hukum Sabat ketika dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat.
Bahkan para imam kepala mereka dan juga orang-orang Farisi ingin menangkap Yesus karena mereka mendengar sebagian daripada orang yang mendengar Yesus mengajar di bait suci itu mengatakan mereka percaya kepada pengajaran Yesus. Sehingga mendengar itu para imam kepala dan orang-orang Farisi itu merasa tersaingi. Bagaimana mungkin dia seorang yang baru datang, ajarannya dipercayai. Sementara kamilah harusnya yang memberikan pengajaran tentang hukum Taurat. Kamilah yang hidup kudus, yang mampu mengarahkan para umat di hadapan Allah. Sehingga pemberitaan yang dilakukan Yesus itu ditolak oleh mereka dari hati mereka yang sangat mengeraskan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penolakan itu justru tidak menyurutkan tindakan Yesus. Yesus tahu apa tujuannya datang ke tengah-tengah mereka, yaitu untuk menyatakan kehendak Allah. Sehingga pada hari terakhir perayaan itu, di hari puncak perayaan itu, Yesus memberitakan sesuatu hal yang sangat berharga. Pernyataan Yesus yang mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tentu kita tahu itu adalah sebuah pesta. Dan di dalam pesta itu ada prosesi tentang air. Di mana secara naluriah mereka tidak akan mengalami kehausan pada saat itu. Tetapi pernyataan Yesus ini bukanlah kepenuhan air secara fisik yang dimaksudnya, tetapi lebih daripada itu, yaitu secara spiritualitas dan batiniah. Ketika kita mengetahui di dalam kehidupan kita, air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa ada air, tentu kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Sebagian besar tubuh manusia sangat membutuhkan air. Tanaman dan tumbuhan tidak akan bisa menghasilkan tanpa air. Bahkan hewan-hewan pun tidak akan bisa hidup tanpa air. Maka sebagaimana pentingnya air ini, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Ini menandakan tidak ada satupun di dunia ini yang mampu memulihkan dahaga secara jiwa, dahaga secara spiritualitas maupun batiniah itu. Kita dapat melihatnya dari segala yang ada di dunia ini. Mungkin kelebihan materi, mungkin kelebihan dalam sandang maupun pangan, itu semua tidak akan bisa memenuhi dahaga kita secara spiritualitas. Maka Yesus datang ingin memulihkan dahaga kita. Yesus datang ingin memberikan kita sesuatu yang sangat berharga. Kita sungguh dijadikan oleh Allah yang memberikan kita nafas kehidupan, maka hanya melekat kepada Allah sajalah kita dapat memenuhi kehidupan kita, kepenuhan jiwa kita dengan kasih karunia Allah itu sendiri. Ada hal yang dipintakan Yesus kepada kita, yaitu datang dan percaya kepadanya. Ketika kita mau percaya dan menerima Roh Kudus yang mampu membebaskan kita dari kekeringan jiwa itu, dikatakan kita akan dipenuhi oleh aliran-aliran air hidup. Sebagaimana hidup kita tidak akan mengalami kekeringan, kita dikatakan akan bisa mengalirkan air itu kembali kepada saudara-saudari kita. Dari manakah kita mendapat sumber air itu? Tentu dari Yesus sendiri. Ia adalah satu-satunya sumber kehidupan itu. Kita dipanggil dengan sukarela tanpa dipungut apapun daripada Yesus. Maka sekiranya saat ini kita berada di dalam keterpurukan, hubungan yang tidak baik dengan sesama kita, terlebih jika kita saat ini sedang memalingkan muka daripada Tuhan, marilah kita menerima air kehidupan itu. Marilah kita mengatur kembali kehidupan kita
dengan bersedia menerima air yang daripada Yesus itu. Sehingga hidup kita boleh dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup yang dipimpin oleh Roh tentu hidup yang akan menuju kebaikan, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, namun memperbaharui diri semakin baik, semakin baru ke dalam jalan Allah. Ketika kita menerima air itu, jadilah kita seperti pohon yang menyerap air hujan, tapi juga menyegarkan seisi hutan yang ada. Ketika kita hidup di dalam Roh Tuhan, maka hidup kita akan seperti sesuatu yang berharga, mengalir, menyegarkan hidup orang lain. Kita akan meninggalkan segala cara hidup yang penuh dengan kegeraman, hidup yang berisi dalam kepahitan, hidup yang ketika tidak sanggup untuk sabar, namun penuh dengan kemurkaan akan diganti kepada hidup yang membawa sukacita kepada orang lain. Ketika kita berada di tengah-tengah orang lain, maka orang lain akan mengatakan, sungguh benarlah kasih Allah nyata di dalammu. Aku melihat itu ketika aku bersama-sama denganmu. Maka perkataanmu, perbuatanmu akan menyukakan hati Tuhan dan juga menyukakan sesama kita. Dimanapun kita melangkah, kita akan benar-benar menyegarkan jiwa-jiwa orang yang saat ini berada di dalam kekeringan itu. Maka percayalah, jika kita menerima Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita akan seperti air mengalir. Air mengalir yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tentu akan berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menyegarkan jiwa kami dengan air yang hidup. Maka biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang boleh menolong sesama kami, saling menyegarkan jiwa kami dan tertuju kepada kasih karunia Allah. Biarlah kiranya ya Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, hidup di dalam tuntunan Roh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka senantiasa Engkau berkati di dalam kehidupan mereka. Kaulah kiranya yang senantiasa mengiring langkah mereka, sehingga mereka senantiasa bersuka cita memuliakan nama-Mu. Kau jugalah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Biarlah Tuhanlah yang memulihkan mereka yang saat ini juga Tuhan berada di dalam pergumulan hidup. Tuhanlah kiranya yang memulihkan hati mereka, menguatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan senantiasa memelihara kehidupan mereka yang akan menibakan mereka di hari baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni kami dalam setiap dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461 ayat 1, datang dan penuhilah, lalu dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan, semua perjalanan hidup kami, Engkau telah memberkati kami hingga pada malam hari ini, kami bisa berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah pertangyangan. Pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang menyatakan agar roh yang diterima oleh mereka yang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup dalam kehidupannya. Biarlah air hidup kami alirkan ya Tuhan dalam iman kami, biar iman kami ya Tuhan bisa membawa berkat kepada sesama kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa, biarlah firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan biarlah inang calon pendeta kami, D. Boru Tambunan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati pendidikannya hingga selesai nanti ya Tuhan jadi pendeta. Demikian juga kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan, biarlah Engkau selalu menyertai kami. Terlebih ya Tuhan, buat anak-anak kami yang dalam pendidikan, biarlah Engkau selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar selalu mereka berhikmat dalam pendidikan dan demikian juga dalam kehidupan mereka di masyarakat ya Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau sembuhkan ya Tuhan, melalui obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi bisa membawa kesembuhan dalam jasmani rohaninya ya Tuhan, agar di waktu yang akan datang kami bisa bersama bersuka cita memuji, menyembah nama-Mu. Biarlah keluarga yang mendampinginya Tuhan Engkau kuatkan, Engkau berikan yang terbaik buat mereka agar mereka mampu bisa membina ya Tuhan, merawat saudara kami, saudaranya ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah jemaat gereja-Mu, Parhalado, dan semua aparatur ya Tuhan dalam gereja Engkau berkati, agar senantiasa gereja kami HKBP Mertoba dan semua pagarannya ya Tuhan bisa membawa berkat kepada jemaat-jemaat ya Tuhan. Di atas semua permintaan kami ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa, biarlah dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, Engkau hapuskan ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1-2 dengan firman-Mu sambil kita mengumpulkan persembahan. Dengan
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.